Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami mahasiswa dari Universitas Islam Negeri Mahmud Yunus Batu Sangkar, Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan Prodi Bimbingan dan Konseling kelompok 3 semester 3. Video ini dibuat untuk menyelesaikan salah satu tugas mata kuliah Manajemen Pendidikan dengan dosen pengampu Bapak Dr. Asmendri SAG MPD. Kami dari kelompok 3 yang beranggotakan 3 orang yang masing-masing bekerja sama dalam memenuhi tugas yang berjudul Fungsi Manajemen Menurut Para Ahli. Sebelum kami masuk ke penjelasan lebih lanjut, izinkanlah kami untuk memperkenalkan diri dulu. Yang pertama, dengan PK Sarah, NIM 2130 108054. Saya Mahfitri 2130 108066. Saya Rahma Ilahi dengan 2130. Baiklah, pada kesempatan kali ini kami akan membuat video pembelajaran tentang fungsi manajemen menurut para ahli. Jangan di skip ya. Yang pertama, fungsi manajemen menurut Al-Juli. Yang pertama adalah perencanaan atau planning, di mana fungsi ini yaitu proses memilih atau menetapkan segala aktivitas dan sumber daya yang akan digunakan pada masa yang akan datang. Yang kedua yaitu organizing atau pengorganisasian, yaitu memilih orang-orang serta mengalokasikannya dan menunjang tugas-tugas orang-orang tersebut dalam sebuah organisasi. Yang selanjutnya yaitu staffing atau pengarahan. Fungsi ini lebih memfokuskan kepada sumber daya yang akan melakukan kegiatan-kegiatannya yang telah direncanakan dan diorganisasikan secara jelas. Yang keempat itu directing atau pengarahan, yang mana fungsi ini merupakan pengarahan, petunjuk serta pertimbangan yang dimana melibatkan orang-orang di dalamnya. Selanjutnya itu fungsi coordinating atau koordinasi, di mana fungsi ini memberikan aktivitas kegiatan yang cocok bagi pegawai atau bawahan sehingga terciptalah keselarasan dalam suatu organisasi. Yang selanjutnya yaitu fungsi reporting atau pelaporan, di mana reporting ini berfungsi untuk memberikan laporan atau informasi kepada atasan atau manajer. Selanjutnya itu budgeting atau pembuat anggaran, di mana fungsi ini lebih memfokuskan kepada perkembangan sebuah organisasi melalui kebijakan fiskal dan akuntansi. Selanjutnya yaitu controlling atau pengawasan, di mana fungsi ini lebih memfokuskan pada menilai suatu perkembangan organisasi serta melihat penyimpangan-penyimpangan yang terjadi dan mengambil tindakan korektif sebelum terlambat. Fungsi manajemen menurut GR Ferry ada 4. Yang pertama yaitu perencanaan atau planning. Perencanaan adalah proses penguatan perkiraan atau asumsi dengan cara menggambarkan kegiatan yang diperlukan untuk mencapai tujuan. Yang kedua yaitu pengorganisasian atau organizing. Proses penentuan pengelompokan serta penyusunan macam-macam kegiatan yang diperlukan untuk mencapai tujuan. Yang ketiga yaitu pergerakan atau actuating. Organisasi agar berjalan sesuai dengan pembagian penggerakan kerja masing-masing. Yang keempat yaitu pengendalian atau controlling. Proses menilai pelaksanaan serta melihat kekurangan yang terjadi dan mana perlu diperbaiki. Sehingga pelaksanaan tersebut sesuai dengan rencana awal. Baiklah, berikutnya adalah fungsi manajemen menurut Harold Pearce dan kawan-kawan. Fungsi manajemen menurut Harold Pearce dan kawan-kawan yang pertama ada perencanaan atau planning. Perencanaan atau planning ini adalah aktivitas untuk memilih dan membuat rencana mengenai kegiatan-kegiatan yang akan dilakukan di masa depan. Kemudian yang kedua ada perorganisasian. Perorganisasian atau organizing ini merupakan usaha yang dilakukan dengan cara mengelompokkan orang-orang serta menempatkan tugas-tugas, wewenang, dan tanggung jawab masing-masing agar tercapainya tujuan bersama. Yang ketiga ada penyusunan atau staffing. Penyusunan atau staffing ini adalah penyusunan kepegawaian pada suatu organisasi dari awal penerimaan, seleksi, pelatihan, dan pengembangan karir hingga menggerakkan pegawai agar melakukan suatu kegiatan yang menguntungkan organisasi. Kemudian yang keempat ada pengarahan atau directing. Pengarahan atau directing ini merupakan kegiatan yang berhubungan dengan pemberian perintah dan saran agar para pegawai dapat mengerjakan tugas yang diberikan oleh manajer. Yang keempat yaitu fungsi manajemen pendidikan menurut A.F. Stroner dan Charles, di mana menurut A.F. Stroner dan Charles,
Fungsi manajemen ada 4. Yang pertama planning atau perencanaan. Perencanaan merupakan para manajer memikirkan dan menetapkan kegiatan-kegiatan yang akan dilakukan sebelum dilaksanakan. Yang kedua yaitu pengorganisasian atau organizing, yaitu mengkoordinasikan sumber daya manusia dan sumber daya bahan yang dimiliki oleh suatu organisasi. Ketiga yaitu kepemimpinan atau tulen. Kepemimpinan diartikan sebagai kemampuan bagaimana memimpin manajer atau mengarahkan dan mempengaruhi bawahannya menggunakan orang lain untuk melaksanakan tugas tertentu. Kemudian yang keempat ada pengendalian atau controlling. Pengendalian diartikan sebagai usaha untuk menilai dan meyakinkan bahwa organisasi bergerak ke arah tujuan. Itulah fungsi manajemen menurut para ahli dari Al-Gulick, G.R. Terry, Harold Coase dan kawan-kawan serta Ives Stoner dan Charles. Kami dari kelompok 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.